Halo semuanya, coba bayangin fakta ini. Tiap hari kita ngonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak. Tapi produksi kita cuma di kisaran 600 ribu aja. Sisanya, ya kita terpaksa impor 1 juta barel setiap hari. Ini bukan sekedar angka biasa, ini benar-benar akar masalah energi kita saat ini. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngebedah secara jujur dan objektif apa aja sih rencana atau jurus pemerintah buat ngeluarin kita dari jebakan teka-teki defisit energi ini. 1 juta. Jujur, angka ini emang bikin kaget ya. Kita harus mendatangkan 1 juta barel minyak mentah dari luar negeri tiap harinya. Selama angka ini belum bisa kita pangkas, ngomongin soal kemandirian energi itu ibarat cuma angan-angan aja. Tapi pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya celah raksasa ini bermula? Kalau kita bedah anatominya, kelihatan banget ketimpangannya. Di satu sisi, mesin ekonomi kita butuh banget energi, sampai konsumsi nasionalnya nembus 1,6 juta barel per hari. Nah, sekarang bandingin sama kemampuan produksi domestik kita yang kayak lagi jalan di tempat, mentok di angka 600-610 ribu barel aja per harinya. Selisih inilah yang nyiptain lubang defisit 1 juta barel tadi. Ini benar-benar kenyataan pahit yang harus segera dicari jalan keluarnya. Oke, jadi gimana cara kita keluar dari sini? Kita udah lihat anatomi defisitnya. Habis ini, kita bakal bedah tuntas 3 jurus pemerintah. Mulai dari jurus 1, mandat biofuel, lanjut ke jurus 2, poros Rusia, dan jurus 3, akselerasi hulu. Sebelum akhirnya kita tarik vonis akhir yang paling realistis. Bagian pertama, anatomi defisit. Kita lihat kenapa celah ini justru makin melebar. Kenapa defisit ini ibarat bom waktu buat negara kita? Gini, waktu harga minyak global lagi bergejolak, beban untuk ngimpor 1 juta barel tiap hari tadi otomatis langsung hantam APBN kita. Tapi di saat yang sama, Menteri ESDM kita, Pak Bahlil Lahadalia, udah negasin kalau harga BBM bersubsidi nggak bakal dinaikkan sampai akhir tahun. Di satu sisi, keputusan ini emang krusial banget buat ngejaga daya beli masyarakat dan nahan inflasi. Tapi di sisi lain, nahan harga di tengah mahalnya biaya impor berarti negara benar-benar harus muter otak sekeras mungkin, cari cara kreatif buat nambal beban biaya itu. Nah, dari sinilah ketiga jurus pemerintah mulai dimainkan. Jurus pertama, mandat biofuel. Ide utamanya adalah mengganti impor dengan bensin E5 dan B50. Logikanya masuk akal banget. Kalau kita nggak bisa mompa lebih banyak minyak dari dalam bumi, kenapa nggak kita tumbuhkan aja bahan bakarnya di atas tanah? Pemerintah punya rencana buat ngeganti impor BBM ini lewat kewajiban pencampuran 5% etanol atau E5 ke dalam bensin kita. Terus buat solar, campuran biodiesel sawitnya dinaikin jadi 50% alias B50. Jadwal peluncurannya lumayan agresif nih. Mandat E5 ini bakal mulai tancap gas di Juli 2026. Target awalnya langsung nyasar ke wilayah-wilayah dengan konsumsi tinggi, kayak Jakarta, seluruh Pulau Jawa, Bali, sampai Lampung. Kedengarannya kayak solusi yang fantastis kan? Eits, tunggu dulu. Disinilah kita butuh reality check. Ada poin yang sangat krusial di sini. Pemerintah mewajibkan agar 100% bahan baku etanol ini berasal dari pasokan domestik, nggak boleh impor. Niatnya bagus, biar kita nggak cuma pindah ketergantungan dari impor minyak fosil ke impor etanol. Tapi realitanya di lapangan, saat ini kita cuma punya 3 produsen etanol fuel grade Indonesia dengan total kapasitas produksi cuma sekitar 26.000 kiloliter per tahun. Ini bottleneck alias hambatan leher botol yang benar-benar nyata. Tanpa ada lonjakan kapasitas produksi bahan baku secara masif, ambisi F5 ini bakal ngos-ngosan buat jalan mulus. Lanjut ke jurus kedua, poros Rusia. Fokusnya mengamankan pasokan minyak mentah dan bangun infrastrukturnya. Mengingat jurus biofuel tadi butuh waktu buat bangun kapasitas, pemerintah melirik solusi cepat yang udah ada di depan mata. Dan perkembangannya ini luar biasa cepat. Kabarnya, pengiriman perdana minyak mentah Rusia diprediksi bakal merapat ke Indonesia dalam hitungan minggu. Selain itu, ada juga diskusi mendalam soal investasi Rusia di kilang dan fasilitas penyimpanan kita. Pastinya, langkah ini bawa dimensi geopolitik tersendiri. Makanya, pemerintah sekarang lagi nyiapin regulasi baru yang ibaratnya jadi tameng hukum buat ngelindungi BUMN kita dari resiko sanksi negara-negara barat. Ini murni langkah taktis, minyaknya cepat dapat, infrastruktur kebangun, tapi resiko reputasi dan hukumnya juga dimitigasi dengan sangat hati-hati. Sekarang jurus ketiga, akselerasi hulu. Ini soal pengeboran untuk menjamin keamanan jangka panjang. Kalau mau jujur, ini adalah strategi yang paling fundamental. Cara paling benar buat keluar dari defisit minyak, ya dengan secara fisik ngebor lebih banyak. SKK Migas juga kelihatan banget nggak main-main di sini. Cuma di tahun 2026 ini aja, mereka udah nargetin persis 8 proyek hulu migas raksasa buat on stream atau mulai berproduksi.
Upaya ini didukung sama komitmen belanja modal atau capital expenditure yang nilainya hampir $0,5 miliar AS loh. Terus, apa untungnya investasi $0,5 miliar ini buat kita? Proyek-proyek tadi diproyeksikan bisa nambah produksi sekitar 8.200 barel minyak per hari, plus tambahan 214 juta standar kaki kubik gas per harinya. Dan bukan cuma ngebor sumur baru, ada juga langkah kritis buat ngereaktivasi infrastruktur yang lagi nganggur, yaitu kilang LNG Bontang Train E. Tujuannya jelas, biar kita bisa ngolah lebih banyak sumber daya domestik kita sendiri dan ujung-ujungnya ngurangin ketergantungan sama impor BBM jadi. Tapi, akselerasi di sektor hulu ini bawa kita ke sebuah dilema fiskal yang lumayan rumit. Gini, gimana caranya pemerintah bisa nyeimbangin antara kewajiban nahan harga gas tetap murah biar pabrik-pabrik lokal kita tetap hidup, dengan keharusan nawarin harga yang menarik buat para investor raksasa biar mereka mau ngebor di laut dalam yang biayanya super mahal. Jawaban pemerintah saat ini adalah memperpanjang kebijakan HGBT atau harga gas bumi tertentu. Simpelnya, ini tuh semacam subsidi nggak langsung, di mana pemerintah ngunci harga jual gas maksimal di angka $7 untuk bahan bakar energi dan $6,5 buat bahan baku khusus buat 7 sektor industri utama. Kebijakan ini luar biasa bagus buat ngebantu daya saing industri manufaktur domestik kita. Tapi konsekuensinya, ngebatasin harga jual gas berarti otomatis ngebatasin potensi keuntungan buat para investor hulu tadi. Tarik ulur ini benar-benar harus dikelola ekstra hati-hati buat nguji ketahanan fiskal kita, supaya investasi pengeboran baru nggak malah jadi mandek. Sampai juga kita di bagian kelima, vonis akhir. Dari semua itu, mana sih jurus yang paling realistis? Kalau kita jajarin ketiga jurus pemerintah tadi dan kita bedah konsekuensinya, mana yang paling masuk akal buat dieksekusi? Pertama, biofuel. Kekuatannya jelas, kita pakai bahan baku lokal. Tapi hambatannya lumayan berat hari ini. Kapasitas produsen etanol kita masih jauh dari cukup. Kedua, opsi Rusia. Kekuatannya ada di kecepatan, barangnya ready dan siap kirim. Tapi hambatannya ada resiko geopolitik dan bayang-bayang sanksi yang harus dinavigasi dengan regulasi yang sangat hati-hati. Ketiga, hulu migas. Kekuatannya ini adalah perbaikan yang paling fundamental. Tapi kelemahannya, proses pengembangan ini sangat lambat, butuh bertahun-tahun. Jadi nggak bisa nyelesain masalah defisit kita hari ini juga. Kesimpulannya, nggak ada yang namanya peluru perak atau satu solusi instan. Selama angka produksi domestik kita yang cuma 600.000 barel itu nggak bisa ngejar tingkat konsumsi yang tembus 1,6 juta barel, maka impor itu adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya hanyalah, kita bakal impor dari mana dan dengan harga berapa? Buat bisa bertahan hidup dan pelan-pelan keluar dari jebakan defisit 1 juta barel ini, satu-satunya cara yang realistis adalah pendekatan hibrida, mengkombinasikan biofuel, diversifikasi impor yang cerdas lewat poros Rusia, dan terus agresif ngebor di sektor hulu, lalu ngasih waktu agar semua investasi itu membuahkan hasil. Nah, setelah ngebedah semua data dan realita di lapangan tadi, saya penasaran banget sama pendapat Anda. Dari ketiga jurus tadi, mana yang menurut Anda paling realistis buat jadi tulang punggung energi kita ke depannya? Coba tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe dan pastikan Anda menyimak seluruh seri penjelasan energi kita di playlist ini biar dapat gambaran utuhnya. Terima kasih udah bedah materi bareng saya hari ini dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.